Nah, ini terjadi pada negeri ini, maka pernah diungkapkan oleh seorang ulama kita, kalau suatu negeri banyak para pemimpin munafik, kalau suatu negeri banyak pemimpin fasik, kalau suatu negeri munculnya para pemimpin yang zalim, jangan-jangan rakyat dan masyarakatnya sudah banyak berbuat zalim kepada Allah, maka turunlah para pemimpin zalim, muncullah para pemimpin munafik. Kenapa begitu, Ustaz? Ya, kita sudah tahu dia adalah orang munafik, orang itu orang fasik karena fulus, serangan subuh, kita dikasih beberapa uang, lalu pada esok harinya, pada pagi harinya kita pilih dia tuh orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وخلقت الأبواب وقالت حيث لك قال معاذ الله innahu rabbi ahsana mathwa innahu la yuflihudz zalimun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Ketua Masjid Raya Kamang Baru beserta jajarannya, para tokoh, para alim ulama, niniak mama, dan teristimewa para jamaah yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan kita yang hadir pada maghrib ini semua, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita baik nikmat sehat maupun nikmat iman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada maghrib ini semua, yang lagi sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, amin. Allah sehatkan jasmaninya, amin. Allah sehatkan rohaninya, amin. Ketika dia wafat, Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Begitu juga buat saudara-saudara kita yang di luar sana, mudah-mudahan hatinya selalu terpanggil untuk beribadah ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah mereka beribadah di rumah Allah, lalu ada kajian majelis ilmu, ini adalah taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun belum terpanggil hatinya beribadah ke rumah Allah, jangan pernah kita membenci saudara kita, jangan pernah kita musuhi saudara kita, tapi tunjukkanlah dengan akhlak yang baik. Mudah-mudahan dengan akhlak yang baik kita pertontonkan kepada mereka, berbondong-bondong kita selalu beribadah ke rumah Allah. Mudah-mudahan dengan itu terbuka pula lah hatinya untuk beribadah ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal. Bapak-bapak, saudara-saudara, para kaum muslimin hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah pada maghrib ini sampai isya nanti kajian menarik yang akan saya sampaikan. Nanti pun kalau ingin bersambung silahkan, habis sholat isya kita sambung, kita adakan tanya jawab. Nanti kalau keluar dari tema bagaimana Ustadz pertanyaannya, silakan, tidak masalah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum saya memasuki ke materi kajian,
terlebih dahulu kita harus meyakini bahwasan Al-Quran ini adalah murni firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kajian yang akan saya sampaikan, ada sejarah yang akan saya sampaikan, yaitu di dalam surat Yunus. Kalaulah kita tidak meyakini Al-Quran ini sepenuhnya firman Allah, otomatis kita bukanlah termasuk orang yang beriman. Kok bisa Ustadz ngomong begitu Ustadz? Memang ada orang yang mengaku agama Islam lalu dia tidak beriman kepada Al-Quran? Ada. Beberapa hari yang lalu kan viral. Siapa tuh Ustadz? Syiah. Syiah mengaku agamanya Islam. Dia mengakui Nabi Muhammad SAW, tapi tidak mengakui seutuhnya, sepenuhnya Al-Quran itu adalah firman Allah. Syiah juga menghalalkan pernikahan mut'ah. Pernikahan mut'ah itu apa Ustaz? Pernikahan kontrak. Padahal pernikahan kontrak ini hukumnya haram. Dikontrak anak gadis kita 1 jam lalu diceraikan, haram. Nah, dan oleh karena itu Al-Quran ini kan yang kita tahu adalah salah satu menyempurnakan kitab-kitab terdahulu, Taurat, Zabur, Injil, lalu ditutup dengan turunnya terakhir yaitu Al-Quran. Kalau Taurat, Zabur dan Injil hanya diturunkan di kaum Bani Israel, Injil hanya untuk kaum Bani Israel, Taurat hanya untuk kaum Bani Israel, tapi Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk seluruh umat manusia, hudan linnas, untuk seluruh manusia. Maka Al-Quran ini Allah sendiri yang menjamin kemurniannya sampai hari kiamat. Maka pernah diungkapkan oleh seorang ulama besar yang lahir di negeri ini. Apa yang disampaikan oleh ulama ini? Namanya Profesor Dr. Ali Mustafa Yakub. Apa kata beliau? Jangankan orang yang gelar profesor, jangankan orang yang gelar doktor, anak SD saja bisa menghafal Al-Quran. Bisa dia menghafal Al-Quran sampai 30 juz, karena Al-Quran itu Allah sendiri yang menjaminnya. Tapi coba cari selain dari Al-Quran kitab-kitab yang terdahulu. Jangankan dia tamat SD, jangankan dia tamat SMP, mereka yang gelar doktor saja, yang gelar profesor saja tidak menemukan mereka yang bisa menghafal kitabnya. Tuh. Ada enggak bukti secara konkret Ustadz? Ada. Allah abadikan dalam Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami, kata Allah, yang menurunkan Al-Quran ini dan kami pula yang menjaganya. Otomatis Allah yang menurunkan Al-Quran ini dan Allah juga yang menjaganya. Maka ketika Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad adalah penutup para nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para rasul. Tapi ketika Al-Quran diturunkan kepada beliau, maka langsung naik statusnya. Naik statusnya. Ketika Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril pun naik statusnya. Ketika Al-Quran diturunkan di hari Jumat, hari Jum'ah ini berubah statusnya. Ketika Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan pun berubah statusnya. Ketika Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan pada malam hari, malam itu berubah statusnya. Apa sih maksudnya Ustaz? Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah, penutup para nabi, penutup para rasul, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik statusnya menjadi Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan pemimpinnya para rasul. Tuh. Walaupun Al-Quran ini diturunkan terakhir, tapi ketika diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naik statusnya menjadi Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Ketika Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril, maka malaikat Jibril naik statusnya menjadi Sayyidul Al-Malikat, pemimpinnya para malaikat.
Ketika Al-Quran diturunkan di hari Jumat, di hari Jum'ah, maka hari Jumat ini berubah statusnya menjadi Sayyidul Ayyam. Ketika Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan pun berubah statusnya menjadi Sayyidul Syuhur. Ketika Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan pada malam hari, malam itu berubah statusnya menjadi malam Lailatul Qadar. Pada malam itu Allah turunkan Al-Quran. Dan oleh karena itu ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena 2/3 dari Al-Quran itu adalah sejarah. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kejadian-kejadian di masa lalu itu akan terulang di akhir zaman ini. Akan terulang. Malahan kejadian di masa lalu yang terjadi itu maka lebih parah di akhir zaman ini. Contohnya apa Ustaz? Di zaman Nabi Lut alaihissalam, di zaman Nabi Lut alaihissalam diutus Nabi Lut ini ke kota Sodom. Di sana banyak orang homoseksual, biseksual. Diutus Nabi Lut alaihissalam. Tapi di zaman Nabi Lut alaihissalam, sesadis-sadisnya manusia ketika itu, sebejat-bejatnya pengikutnya Nabi Lut alaihissalam ketika itu, tapi tidak sebejat di akhir zaman ini. Contohnya apa Ustaz? Di zaman dahulu, walaupun teknologinya tak canggih zaman sekarang, dahulu itu tidak ada orang yang merubah kelaminnya. Kalau sekarang ada. Begitu bejatnya, hinanya orang di akhir zaman sekarang. Tapi kalau dia yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin orang yang akhir zaman inilah nanti yang akan selalu mendapatkan naungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi Yusuf alaihissalam, sejarah ini akan saya potong, yaitu setelah Nabi Yusuf ini diangkat menjadi anak angkat salah satu pembesar Mesir ketika itu. Istrinya yang bernama Zulaika. Dijelaskan di dalam sejarah, nama seorang pembesar Mesir ini ada beberapa nama. Salah satunya Kitfir bin Rauhib, yaitu suami dari Zulaika ini. Lalu di sejarah lain, beliau ini bernama Ra'il binti Ra'il. Diriwayatkan oleh Ibnu At-Tabari dan Ibnu Abi Hatim dari Muhammad bin Ishaq. Tapi para alim ulama berhati-hati menyebut nama beliau ini, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, Imra'atul Aziz. Ulama banyak menyebutnya Imra'atul Aziz atau Al-Aziz. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi anak angkatnya, otomatis Zulaika ini adalah ibu angkat dari Nabi Yusuf alaihissalam. Dibawalah ke rumahnya atau ke istananya yang besar. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam pertama kali datang ke rumahnya, tampak oleh Zulaika. Mungkin ketika di zaman Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf ini adalah orang yang paling tampan, orang yang paling gagah ketika itu di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Maka pertama kali Zulaika melihat Nabi Yusuf alaihissalam, keluarlah nafsu dunianya, ingin memiliki Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi datang suatu ketika bahwasannya Zulaika ini adalah ibu angkat dari Nabi Yusuf alaihissalam, maka Nabi Yusuf ini diundang ke ruangannya. Nabi Yusuf tidak berpikir apa-apa. Kenapa? Karena dia yang mengundangnya adalah ibu angkatnya. Tapi sampai dalam suatu ruangan tersebut, ditutuplah jendela-jendela oleh Zulaika, ditutupnya pintu oleh Zulaika. Lalu apa kata Zulaika kepada Nabi Yusuf alaihissalam? Mendekatlah padaku, mendekatlah. Lalu apa kata
Nabi Yusuf alaihissalam qala ma'adzallah, aku berlindung kepada Rabbku, innahu rabbi ahsana mathwa, sesungguhnya Rabbku melakukan aku dengan yang baik, memperlakukan aku dengan baik. Innahu la yuflihudz zalimun, sesungguhnya orang-orang zalim tidak akan pernah beruntung. Itu yang disampaikan oleh Nabi Yusuf alaihissalam kepada Zulaikha. Tapi ketika itu memuncak nafsu dunia yang begitu luar biasa, ingin memiliki Nabi Yusuf alaihissalam, dan berusaha Nabi Yusuf alaihissalam keluar dari ruangan tersebut. Maka berusaha Zulaikha meraih, menggapai badannya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam memutar badannya untuk membuka pintu, maka tergapailah gamisnya, robeklah bajunya dari belakang. Ketika pintu ini terbuka, dan ketika itu di depannya ada suaminya Zulaikha, yaitu Al-Aziz. Lalu karena Zulaikha ini malu ketahuan oleh suaminya, maka dibuatlah skenario sebaik-baik mungkin. Apa kata Zulaikha kepada suaminya? Hai suamiku, dialah Yusuf yang berusaha melecehkan diriku, dialah Yusuf yang berusaha menghinakan diriku, tolong tegakkan hukum seadil-adilnya. Itu kata Zulaikha kepada suaminya. Lalu apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? Nabi Yusuf alaihissalam berusaha sebaik-baik mungkin menjelaskan kepada bapak angkatnya ini bahwasannya dia bukanlah orang yang bersalah, dia bukanlah orang yang menzalimi Zulaikha, dia bukanlah orang yang menghinakan diri Zulaikha, la, tidak. Tapi ketika itu di zaman Nabi Yusuf alaihissalam ada orang yang adil ketika itu, adik sepupu dari Zulaikha, adik sepupu dari Zulaikha, orang yang adil, yang berilmu pengetahuan. Maka ketika itu, di hari itu juga dicarilah adik sepupu dari Zulaikha ini. Apa katanya? Al-Aziz mencarinya, coba lihat keadaan fisik dan kondisi Yusuf. Kalaulah Yusuf bajunya robek di depan, maka Yusuf adalah orang yang bersalah. Tapi kalau jika Yusuf itu bajunya robek di belakang, gamisnya robek di belakang, koyak di belakang, maka Yusuf adalah orang yang paling benar. Maka pada hari itu juga dilihatlah keadaan kondisi Yusuf setelah menemui adik sepupu dari Zulaikha ini. Dan ketika itu Nabi Yusuf alaihissalam belum ganti bajunya, pakaiannya. Maka yang dilihat ketika itu sebelum di persidangan, Nabi Yusuf alaihissalam bajunya bukan koyak di depan, tapi koyak di belakang. Maka ketika itu Al-Aziz meyakini, suaminya ini meyakini, suami dari Zulaikha ini meyakini Yusuf adalah orang yang benar, istrinya adalah orang yang bersalah. Al-Aziz mengungkapkan kepada Nabi Yusuf alaihissalam ini adalah aib keluarganya, tolong disimpan erat-erat, kan kuberikan engkau tahta, kan kuberikan engkau jabatan, tolong kau tutupi aib ini. Tapi ketika Al-Aziz mengungkapkan ini kepada Nabi Yusuf alaihissalam, maka ketika itu Nabi Yusuf alaihissalam berdoa kepada Rabbnya, wahai Tuhanku, penjara lebih baik untuk diriku daripada aku memenuhi kebohongannya. Tuh, bayangkan, wahai Tuhanku, penjara lebih baik untuk diriku daripada aku memenuhi kebohongannya. Maka ketika itu murkalah bapak angkatnya ini. Maka ketika waktu di persidangan dimainkanlah skenario sebaik-baiknya, bahwasannya Yusuf adalah orang yang benar, dijadikan Yusuf orang yang bersalah. Waktu di persidangan
Yusuf adalah orang yang benar, tapi Yusuf menjadi orang yang bersalah. Dimainkan skenario sebaik-baik mungkin. Yang benar menjadi salah. Apa maksud sejarah dan tujuan? Ustadz sampaikan kepada kami bahwasannya yang pernah disampaikan oleh seorang politik yang bernama Profesor Dr. Iza Mahendra di tahun 2019, kalau suatu tampuk kepemimpinan dipegang oleh orang yang bodoh, maka orang yang gelar profesor pun, orang yang gelar doktor pun akan tampak bodoh di bawah para pemimpin yang bodoh. Dan sekarang kita ditunjukkan dengan mata telanjang. Tahu maksud dari sejarah ini? Bapak-bapak, saudaraku sekalian, apa sejarah ini sekarang yang terjadi? Sambo. Kurang keras Ustadz. Sambo memainkan skenario sebaik-baik mungkin bahwasannya Sambo bukan orang yang bersalah. Ketika manusia membuat skenario sebaik-baik mungkin, maka skenario Allah lah yang paling baik. Lalu kalau ini terjadi pada negeri ini, maka pernah diungkapkan oleh seorang ulama kita, kalau suatu negeri banyak para pemimpin munafik, kalau suatu negeri banyak pemimpin fasik, kalau suatu negeri munculnya para pemimpin yang zalim, jangan-jangan rakyat dan masyarakatnya sudah banyak berbuat zalim kepada Allah, maka turunlah para pemimpin zalim, muncullah para pemimpin munafik. Kenapa begitu Ustaz? Ya, kita sudah tahu dia adalah orang munafik, orang itu orang fasik karena fulus. Serangan subuh kita dikasih beberapa uang, lalu pada esok harinya, pada pagi harinya kita pilih dia tuh orang. Karena fulus. Dan ini kalau kita mengkaji bapak-bapak saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pernah enggak kita tahu yang namanya dahulu namanya negeri Andalusia? Dahulu ada negeri yang bernama Andalusia. Sekarang disebut negeri itu negara Spanyol. Di tahun 800-an ada masjid termegah ketika itu, tepatnya di Cordoba. Dan masjid termegah tersebut dijadikan tempat ibadah agama lain di tahun 800-an. Karena pada ketika itu banyak rakyatnya yang zalim, yang jauh kepada Allah, banyak rakyatnya yang bersuka bermaksiat. Dan ketika masjid itu dirubah menjadi tempat ibadahnya agama lain, mereka yang mengaku Islam biasa-biasa saja, tak merontak jiwanya. Maka negeri Andalusia yang dahulu hampir 95% agama Islam, sekarang coba kita lihat negara Spanyol. Berapa persen agama Islam di sana sekarang? Turki yang jadi contoh bagi kita. Pernah dahulu yang mengenal seorang pemimpin yang zalim di Turki, yang merubah masjid menjadi tempat ibadah agama lain, yang merubah masjid tempat museum, karena ketika itu rakyat Turki banyak yang zalim, banyak yang munafik, jauh dari rumah Allah. Ketika dia merasakan pemimpin yang zalim, pemimpin yang jauh dari agama, masyarakat Turki mulai berbenah. Dia mulai dari keluarga kecilnya, mulai dari dirinya. Karena ingin Turki itu mulai berbenah, maka dari keluarga kecil dia mulai berbenah.
Masyarakatnya rajin kembali sholat ke masjid, masyarakatnya rajin menghadiri majelis ilmu. Maka Turki yang dahulu adalah negara yang termasuk miskin, sekarang Turki adalah salah satu negara yang masuk 10 besar terkaya di dunia. Dahulu Turki adalah ekonomi yang paling merosot di dunia, sekarang Turki ekonominya yang salah satu masuk termaju di dunia. Dahulu Turki utangnya yang paling banyak, salah satu paling banyak di dunia, sekarang Turki utangnya 0. Kenapa? Karena pemimpinnya yang amanah. Maka kalau kita tidak mulai dari diri kita sekarang, jangan harap tahun 2024 kita mendapatkan pemimpin yang amanah. Kalau nak kita mulai rubah dari diri kita sekarang, kalau ingin kita mendapatkan pemimpin yang baik, pemimpin yang tidak zalim pada rakyat, maka rubahlah dari diri kita. Apa salah satu contohnya kita ingin berubah, Ustaz? Rumahnya dekat masjid, sholatnya ke masjid. Ajak anak-anak kita, ajak saudara kita untuk memakmurkan rumah Allah. Jangan rumahnya dekat masjid, matanya buta, telinganya tuli, hatinya keras. Sekeras-keras azan berkumandang, sekeras-keras mereka menutup telinganya. Seramai-ramainya saudaranya berbondong-bondong beribadah ke rumah Allah, sebanyak itu pula lah hatinya keras menjadi batu. Maka kalau prinsip ini yang kita pakai, jangan harap tahun 2024 kita mendapatkan pemimpin yang amanah. Kalaulah di zaman kita sekarang mereka oknum para pemimpin munafik masih menyimpan skenario yang besar, mereka membuat skenario, mereka masih takut kalau rakyatnya tahu, maka mereka selalu berbohong. Kalaulah ini terus terjadi di negeri ini, bisa jadi tahun 2024 mereka akan terang-terangan membunuh kita. Terjadi di tahun 65 di negeri kita, dibunuhnya para jenderal terang-terangan. Bayangkan. Dan otomatis ini ada sangkut pautnya dengan diri kita ini, bapak-bapak saudaraku sekalian. Jangan-jangan yang mayoritas umat Islam terbesar di dunia ini, jangan-jangan rakyatnya sudah mulai banyak yang zalim pada Allah. Jangan-jangan rakyatnya sudah mulai banyak yang munafik, sudah banyak yang fasik. Mereka membangun rumah Allah hanya sekedar untuk pujian dunia. Jangan-jangan ini terjadi sekarang. Lihat masjid kita. Sudah berapa kali saya berada di masjid ini. Beberapa bulan yang lalu disampaikan oleh Ustadz Najib, Ustadz, nanti habis Isya kita sambung ya insya Allah. Sudah saya persiapkan bahan-bahan, materi-materi supaya kita menjadi salah satu orang yang beriman dan bertakwa. Habis sholat Isya kita menghilang semua. Ada yang mengatakan lapar Ustadz, ada yang mengatakan kebelet Ustadz. Mudah-mudahan nanti habis sholat Isya kita tidak sebanyak ini. Mudah-mudahan bertambah banyak, amin. Saudara-saudara kita di luar sana yang mendengarkan ini di rumah, tidak sempat sekarang datang ke masjid, baru pulang kerja, duduklah di ruangan tamu. Buat kopi gak sagaleh, buat teh gak sagaleh, dengarkan kajian gua. Selesai mendengarkan kajian, nanti sholat Isya datang ke masjid. Ramaikan rumah Allah kalau ingin negeri ini berubah, kalau ingin negeri ini mendapatkan para pemimpin yang amanah. Bukankah tadi siang saya sampaikan yang pernah disampaikan oleh Buya Hamka, kalau nyo mengaku orang Minang pasti agamanya Islam, kalau nyo mengaku agama Islam sholatnya ke masjid, sholat subuhnya ke masjid, RT-nya sholatnya ke masjid, RW-nya sholatnya ke masjid,
masyarakatnya sholatnya ke masjid. Ada majelis ilmu, dia duduk di majelis ilmu. Ini mohon maaf cakap, pemimpin ini nanti yang akan pertama diminta pertanggungjawaban. Ulama yang nanti pertama yang akan diminta pertanggungjawaban. RT itu pemimpin, RW itu pemimpin. Kalau RT sholatnya bukan ke masjid, berarti RT munafik. Makanya kalau ingin melihat para pemimpin munafik, lihatnya sholat subuh di masjid atau di musola. Kalau ndak sholat subuh ke masjid, berarti RT-nya munafik. Rumah dekat masjid ini nak sholat ke masjid. Jangan kareh-kareh nak ustaz, RT munafik. Kalau ingin kita mendapatkan pemimpin yang adil, begitu juga dia mengaku seorang dai, dia mengaku seorang ustaz, tapi sholatnya bukan ke masjid, itu ustaz syuk, ustaz jahat. Kalau dia mengaku seorang ulama, sholatnya bukan ke musola, bukan ke masjid, bukan ke surau, itu ulama syuk, ulama jahat. Maka kalau ingin melihat pemimpin yang adil, perhatikan sholat subuhnya. Perhatikan. Oh, jadi wali kota, rumahnya udah kayak masjid, tapi tidak pernah sholat ke masjid, wali kota munafik. Oh, dia menjadi seorang gubernur atau dia menjadi seorang presiden, tapi tidak pernah menongol di masjid, maka dia presiden munafik. Allahu Akbar. Takbir. Dan oleh karena itu, bapak-bapak saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sekarang kita cicipi, kita nikmati. Jangan-jangan rakyat kita sudah banyak yang zalim, maka muncullah para pemimpin munafik. Mereka yang berusaha membuat skenario sebaik-baik mungkin. Ini tidak saya sampaikan sesuai ayat Al-Quran, tapi saya sampaikan dengan logika. Coba kita main logika sekarang. Ada seorang pemimpin di negeri ini, contohnya bupati, atau nyo wali kota, atau nyo gubernur, nyo nikahkan anaknya kuah, nyo undang awak. Ada bupati atau gubernur nyo menikahkan anaknya, nyo undang awak. Menikah anaknya kok, merayakan pernikahannya ini di suatu gedung. Syaratnya harus pakai sepatu, nggak boleh pakai terompa, tuh syaratnya. Kalau nggak pakai sepatu nggak boleh masuk. Kalau lewat dari jam 10 nggak diterima lagi tamu, itu syaratnya. Maka awak tahu nyo pemimpin awak mah, nyo wali kota awak, nyo bupati awak, nyo gubernur awak mah, dek karena awak nyo undang, awak ndak punya sepatu doh. Maka awak balilah sepatu baru untuk menghadiri pernikahan anaknya. Dek takui awak talambe, maka sabalun jam 10 awaklah sampai di gedung tersebut, supaya kita bisa masuk ke dalam gedung. Itu kan manusia yang mengundang kita, tapi masjid ini Allah yang mengundang kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah yang mengundang kita. Ada kajian yang tersirat di dalamnya. Apa kajian yang tersirat di dalamnya? Hai hambaku, kata Allah, kesinilah, kemarilah, aku rindu padamu, sujudlah kepadaku, kata Allah. Setelah engkau selesai sujud, mintalah kepadaku, akan kuperkenankan doamu. Bayangkan, manusia yang mengundang kita, kita persiapkan diri kita dengan baik. Sedangkan Allah yang mengundang kita, yang memberikan kita nikmat sehat, yang memberikan kita nikmat rezeki, rata-rata kita melalaikan undangan Allah. Bayangkan, kalau seperti ini terus ada di negeri ini, walaupun dia mengatakan orang Minang ini murni agama Islam, kalau seperti ini terus ada di negeri ini, jangan harap kita mendapatkan pemimpin yang amanah. Jangan harap. Kalau tidak kita rubah dari diri kita. Begitu banyak contoh-contoh bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak contoh yang kita ambil dari masa lalu.
Kenapa? Karena Al-Quran ini untuk orang yang berfikir. Al-Quran ini untuk orang yang berfikir. Seandainya Al-Quran ini bukanlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin beberapa bulan yang lalu pernah saya sampaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seumur hidupnya dia tidak pernah menyelam ke dasar laut, apalagi di Samudra Pasifik. Tidak pernah. Rasulullah tidak pernah berlayar di laut, di samudra, tidak pernah. Tapi ada beberapa yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Yang menemukan ini bukanlah orang Islam, tapi orang kafir. Ada di samudra, tidak menyatunya air tawar dengan air asin. Allah abadikan dalam surat Ar-Rahman. Yang menemukan bukan agama Islam, yang menemukan orang Eropa. Maka orang yang non-Islam ini menemukan kebenaran ayat-ayat Allah, maka mereka masuk Islam. Tapi kita dilahirkan kita secara fitrah, secara suci. Orang tua kita Islam, bapak ibu kita Islam, dibesarkan kita dalam keluarga Islam. Tapi kok masih ada ya mereka yang mengaku Islam tidak pandai mengaji? Banyak enggak Ustaz? Banyak di ranah Minang ini. Dia mengaku Islam tapi tidak pandai mengaji. Oke lah, kita terima alasannya, Ustaz, dahulu ambo ketek-ketek mengaji jauh Ustaz, kami pakai suluh dan guru dulu susah dicari. Oke, tidak masalah. Kalau orang tuanya tidak pandai mengaji, anak jangan sampai tidak pandai mengaji. Tidak ada lagi alasan bagi kita. Kalau anak kita tidak pandai mengaji, tidak ada lagi alasan. Kalau anak kita sekolahkan saja, wah sekolahkan anak awak sampai gelarnya S2 MA atau gelarnya doktor, sampai dia memperdikat gelar tertinggi itu profesor, banyak karya-karya dikarangnya, belum tentu anak ini jaminan orang tuanya bahagia. Kita sekolahkan anak kita, belum tentu mendapat jaminan orang tuanya bahagia, apalagi anak kita tidak kita sekolahkan. Anak kita yang hafal Al-Quran belum tentu menjadi anak yang soleh dan soleha, apalagi anak yang tidak menghafal Al-Quran. Anak yang hafal Al-Quran pun belum ada jaminan surga. Orang yang sholat rajin ke masjid pun belum ada jaminan surga. Ada enggak contohnya Ustaz? Ada. Pernah beberapa bulan lalu saya ulang di sini. Ada sahabat Nabi penghafal Al-Quran, umurnya hampir sama dengan Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah penghafal hadis, sedangkan yang satu ini penghafal Al-Quran, namanya Nahar Ar-Rajal. Nahar Ar-Rajal penghafal Al-Quran. Ketika meninggal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, digantikan oleh seorang khalifah namanya Abu Bakar. Di zaman Abu Bakar muncul nabi palsu namanya Musailamah. Diberi gelar oleh para sahabat Al-Kadzab, orang pembohong, orang pendusta. Tapi ketika Musailamah ini mengakui dirinya adalah nabi, maka ketika itu ada sahabat Nabi yang bernama Nahar Ar-Rajal mengakui Musailamah ini adalah nabi. Makanya ketika itu banyak orang yang mengakui Musailamah ini nabi, karena ada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengakui Musailamah ini adalah nabi. Maka ketika itu banyak orang yang pindah agama. Seandainya nih Nahar Ar-Rajal itu hidup di zaman sekarang, seandainya Nahar Ar-Rajal itu hidup di zaman sekarang, dia adalah orang penghafal Al-Quran 30 juz,
tahu asbabun nuzul ayat, menguasai sejarah-sejarah, bisa jadi gelarnya doktor ataupun profesor. Seandainya dia hidup di zaman sekarang, mungkin dia menjadi seorang ulama besar. Mungkin banyak orang yang mengakuinya, mungkin banyak orang yang minta pendapat kepadanya. Tapi ulama syuk, ulama jahat, ulama yang membolak-balikan ayat-ayat Allah, ada enggak di zaman kita sekarang? Banyak mereka yang mengaku dirinya sebagai seorang ulama tapi benci kepada Islam. Contohnya apa, Ustaz? Contohnya mereka yang membentuk di saudara kita namanya PDI. Mereka yang membentuk PDI itu apa, Ustaz? Hati-hati menyebut PDI, Ustaz. PDI itu Persatuan Dukun Indonesia. Dia yang membentuk. Coba jelaskan secara detail, Ustaz. Islam Nusantara ada cabang NU Nasrani. Mohon maaf cakap. Yang saya sampaikan ini adalah kebenaran, bukan hoax. Ada namanya PDI, Persatuan Dukun Indonesia. Diakui oleh seorang ulama ini. Dibenarkan. Tidak sesuai dengan hadis Nabi. Di dalam hadis Muslim nomor 2230. Apa bunyi hadisnya? Perhatikan kalimatnya. Orang yang mendatangi dukun, orang yang mendatangi paranormal, meyakini dukun tersebut, meyakini paranormal tersebut, tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Itu orang yang mendatangi dukun. Lalu ada kemarin yang mengaku agamanya Islam. Kalau orang ada yang percaya, yang tidak percaya dengan adanya dukun, maka batal syahadatnya. Ini kurang ajar. Ada enggak kemarin? Ada enggak tuh? Ada advokat dukunnya. Siapa namanya, Ustaz? Boleh enggak saya tahu? Boleh. Namanya Firdaus Ayubo. Firdaus, advokat Persatuan Dukun Indonesia. Apa katanya? Orang yang tidak percaya dengan dukun, maka batal syahadatnya. Ngerti enggak dia tuh batal syahadat itu? Orang kalau sudah dikatakan batal syahadatnya kembali kafir. Arti kafir itu tahu enggak sih? Asal katanya kafaro. Arti kafaro itu menutupi kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kafir. Agamanya Islam nih advokat. Ya Allah ya Rahman. Azan ya. Nah, nanti kita lanjutkan. Mudah-mudahan bertambah banyak kita berkumpul di majelis ilmu ini. Kita tutup dulu dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, saudara-saudara, para kaum muslimin hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita ada seorang khalifah, nama beliau adalah seorang Sulaiman bin Abdul Aziz. Menjadi seorang khalifah beliau ketika itu tidak lama. Beliau pemimpin yang adil, yang selalu dirindukan oleh masyarakat. Ketika beliau ini berjalan di depan rakyatnya, Sulaiman bin Abdul Aziz ini selalu didoakan oleh masyarakatnya, oleh rakyatnya, supaya pemimpin ini selalu sehat, pemimpin ini selalu dipanjangkan umurnya oleh Allah. Itu doa rakyatnya untuk Sulaiman bin Abdul Aziz. Tapi ketika suatu ketika
ada seorang ibu-ibu yang menghampiri beliau. Pakaiannya lusuh. Kalau wak lihat dengan logika, ibu kok seperti orang gila. Mukanya lusuh, pakaiannya lusuh seperti tidak dicuci beberapa hari, wajahnya tidak terawat, tapi dia pakai jilbab menutup kerudung, menutup auratnya. Logika kita melihat seorang ibu ini orang yang tidak waras lah, orang stres, seperti orang stres. Tapi ketika Sulaiman bin Abdul Aziz lewat di depannya, orang lain mendoakan tentang kebaikan untuk seorang khalifah ini, supaya diberikan umur yang panjang, tetap badannya sehat. Tapi seorang ibu ini, kalau dalam sejarah itu umurnya antara 83 tahun atau 85 tahun, seorang ibu ini, nenek-nenek ini. Apa katanya? Hai Amirul Mukminin, engkau adalah seorang pendosa, katanya. Waduh, padahal rakyat selalu mendoakannya nih. Yang rakyat tahu dia adalah pemimpin adil, bijak dalam memutuskan perkara. Makanya ketika di zaman Khalifah Sulaiman bin Abdul Aziz ini, banyak rakyatnya yang senang dan tentram. Tapi ada seorang nenek-nenek, seorang ibu-ibu yang mengatakan, hai Amirul Mukminin, engkau adalah seorang pendosa. Setiap khalifah itu ada wazirnya, ada orang di sampingnya. Maka ketika itu banyak orang yang ingin menangkap ibu ini, tapi dibiarkan oleh Amirul Mukminin ini. Amirul Mukminin ini ingin tahu kenapa ibu ini berkata, aku adalah seorang pendosa, padahal rakyat umumnya tahu aku adalah seorang yang adil, memutuskan kebijakan tidak memandang bulu, menegakkan keadilan tidak memandang bulu. Tapi seorang ibu ini mengatakan, saya adalah orang pendosa. Apa alasannya, katanya? Apa jawaban seorang ibu ini? Hai Amirul Mukminin, engkau adalah seorang pendosa. Orang mendoakanmu tentang kebaikan, orang mendoakanmu panjang umur. Coba kau pejamkan matamu, katanya, beristighfarlah di dalam hatimu, lalu ingatlah kesalahanmu. Itu yang disampaikan oleh seorang nenek ini. Ketika seorang Amirul Mukminin memejamkan matanya, beristighfar di dalam hatinya, lalu dia menemukan kesalahannya, dia sujud minta ampun kepada Allah di depan seorang nenek yang dikatakan oleh orang stres. Apa kesalahannya? Ternyata di depan matanya ada orang miskin yang tidak bisa membeli bajunya. Bayangkan itu. Ada seorang nenek-nenek, orang miskin. Kata orang dia adalah orang stres. Lah, tidak, dia miskin. Jangankan untuk membeli baju, untuk memenuhi kebutuhan perutnya saja dia tidak bisa. Maka apa yang disampaikan oleh seorang nenek kepada Amirul Mukminin ini, hai Amirul Mukminin, kau adalah orang pendosa. Itu kesalahan seorang Amirul Mukminin ini. Ternyata di depan matanya ada orang fakir miskin yang membutuhkan uluran tangannya. Bayangkan, sedangkan pemimpin saja yang dieluh-eluhkan oleh rakyatnya, yang didoakan selalu sehat badannya, panjang umurnya, ternyata pemimpin ini masih ada kesalahannya. Tidak pernah juga kita mengkaji seorang sahabat namanya Abu Bakar ketika menjadi khalifah.
Dia berjalan di malam hari, menemukan anak yang sedang menangis, kelaparan. Lalu berkata anak ini kepada ibunya, "Bu, lapar. Bu, makan." Apa kata ibunya? "Tunggu sebentar, nak. Sebentar lagi masak ini matang, kita makan bersama-sama." Ketika seorang khalifah ini mendengarkan, Umar bin Khattab ini mendengarkan rintihan anak ini, dilihat dari luar. Kita tahu itu ternyata batu yang dimasak. Digedornya pintu oleh seorang Umar bin Khattab. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Siapa di luar? Saya adalah seorang musafir. Saya kedinginan. Bolehkah saya masuk?" "Silakan." Bertanya seorang Amirul Mukminin ini kepada ibu ini, "Apa yang kau masak, Bu? Kau lihatlah sendiri." Ditanya oleh ibu ini, "Kau mau kemana?" "Saya adalah seorang musafir." Apa pesan ibu ini? "Kalau kau bertemu dengan seorang khalifah yang bernama Umar bin Khattab, sampaikan kepadanya bahwasannya rakyatnya masih ada yang kelaparan." Padahal ketika itu adalah seorang Umar bin Khattab menangis, merintih. Umar bin Khattab, bayangkan seorang sahabat dijamin oleh Allah masuk surga, kuburannya di samping baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, sampaikan kepada Amirul Mukminin itu bahwasannya masih ada rakyat yang kelaparan. Maka ketika itu Umar bin Khattab kembali ke tempatnya. Dia pergi ke gudang makanan. Dia sendiri yang menggendong makanan ini. Daging gandum di bawah ke tempat seorang ibu ini. Menangis Umar bin Khattab. Itu pemimpin seorang khalifah yang kita tahu dalam sejarah adalah pemimpin yang baik. Bayangkan, sedangkan pemimpin yang baik saja yang seperti itu, yang dijamin oleh Allah masuk surga. Umar bin Khattab, Sulaiman bin Abdul Aziz, yang selalu didoakan oleh rakyatnya mendapatkan selalu kesehatan, jangan sakit-sakit, didoakan supaya umurnya panjang. Sulaiman bin Abdul Aziz ini bukan sahabat, tapi kalangan para tabi'in sesudah sahabat. Orang yang adil saja masih ada kesalahannya, otomatis kalaulah orang yang dekat saja kepada Allah, orang yang adil saja masih ada kesalahannya, orang yang berilmu pengetahuan saja, orang yang hafal Al-Quran saja masih ada kesalahannya, orang yang rajin sholat ke masjid saja masih ada kesalahannya. Apalagi kita mendapatkan pemimpin nantinya orang yang tidak berilmu pengetahuan baik, orang yang tidak pernah sholat, orang yang jauh dari ulama, orang yang tidak pandai melafazkan ayat-ayat Allah, orang yang jauh hatinya dari rumah Allah. Mau jadi apa negeri ini? Mau jadi apa negeri ini? Makanya mulailah dari kita, ayahanda bundo yang dimuliakan oleh Allah, mulai dari kita. Beberapa pekan yang lalu juga hebohkan di media sosial. Saya yakin bapak-bapak, saudara-saudara tahu. Ada katanya ulama Sumatera Barat mendeklarasikan Fulan bin Fulan menjadi presiden tahun 2024. Dapat kabar kan? Tidak dapat kabar. Itu sudah menjadi berita nasional. Lalu ada juga beberapa 4 hari yang lalu, saya sebutkan nama tokohnya, Bapak JK. Tahu JK? Bapak Yusuf Kala. Apa katanya? Dia sudah sulit menemukan ulama Sumatera Barat. 3 hari yang lalu. Kalau bisa viralkan.
Dahulu katanya yang mengajarkan orang-orang Makassar itu ilmu agama Islam adalah ulama Sumatera Barat. Sekarang dia datang ke Sumatera Barat, beliau mengucapkan sekarang tak ada lagi ulama Sumatera Barat, tak muncul lagi ulama Sumatera Barat katanya. Sampai tokoh-tokoh di Sumatera Barat ini termasuk Buya kita, ulama kita, Majelis Ulama Sumatera Barat, Buya Gus Rizal Gazhar, ikut mengkomeni di media sosial. Jangan kita ambil negatifnya, coba kita ambil positifnya. Apa yang kita ambil positifnya? Jangan-jangan ini adalah salah satu untuk memotivasi diri kita orang Minang supaya kita kembali lagi sesuai dengan kitahnya Islam. Dulu ada namanya Syekh Khatib Minang Al-Qabawi, orang Minang yang menjadi imam di Masjidil Haram sampai cicit-cicit keturunannya ditanggung oleh pemerintah Arab. Maka kalau ulama itu meninggal dunia, bapak-bapak saudaraku sekalian, 100 tahun awak kamanunggu alun tantu muncul ulama seperti ini. Ada dahulu ulama di Sumatera Barat namanya Buya Hamka. Ada dahulu namanya tokoh nasional begitu banyak, termasuk yang saya sampaikan tadi, Bung Hatta. Kita rindu dengan pemimpin yang seperti ini. Kita rindu dengan ulama yang seperti ini. Yuk, kembalikan Minang ini sesuai kitahnya agama Islam. Kembalikan Minang ini kepada kitahnya agama Islam. Ramikan surau-surau awak balik. Ramikan masjid-masjid awak. Ramikan musola-musola awak. Nih dengan logika nih, yang mengasih kita rezeki siapa sih? Allah. Yang mengasih kita jabatan siapa sih? Allah. Yang mengasih kita tahta siapa sih? Allah. Yang mengasih kita kesehatan siapa sih? Allah. Yang mengajarkan kita pandai berjalan siapa sih? Allah. Yang memberikan kita penglihatan siapa sih? Allah. Seandainya Allah berikan jatah kita hidup di muka bumi ini 65 tahun, seandainya nih Allah berikan jatah hidup kita di dunia ini 65 tahun, sekarang umuawa Allah 60 tahun, otomatis tinggal 5 tahun lagi, badanlah baun tanah, matolah sayui, lututlah mulai lama, indah yo salat wa kama saji lai, indah yo ka bersyukur kepada Allah lai, apa koranan salah? Kanan salah lai itu. Apa nan salah lai? Nah, dan oleh karena itu yuk Ustaz, lalu bagaimana dengan saudara-saudara saya di luar sana? Perlukah saya membencinya? Lah, tidak. Tak perlu nak bencinya. Kadang-kadang pakaian sombong itu melekat kepada manusia tanpa dia sadari. Mentang-mentang rajin sholat, nak nemu bakawan orang tak sholat doh. Bukan begitu. Mentang-mentang rajin sholat, suka mencemean orang yang tak sholat. Bukan begitu. Ajak dia dengan selalu kebaikan. Gunakan bahasa-bahasa yang baik untuk menyentuh hatinya, supaya dia kembali ke rumah Allah, supaya urami masa jiwa kau. Tidakkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah waktu itu dikejar-kejar oleh orang kafir, hijrah dari Makkah ke Madinah. Rasulullah menyempatkan mendirikan masjid. Rasulullah ketika itu nak membangun rumah. Rasulullah ketika itu tidak membangun benteng pertahanan perang. Tapi Rasulullah sebelum beliau sampai ke Madinah menyempatkan mendirikan masjid. Allah abadikan masjidnya itu. Kita tahu tuh sejarahnya, namanya Masjid Quba. Itu masjid yang pertama yang dibangun oleh Rasulullah. Coba kita berpikir logika, kenapa sih masjid yang dibangun oleh Rasulullah? Kenapa nak rumah? Kenapa nak benteng pertahanan perang? Kenapa nak benteng pertahanan umat? Kenapa harus masjid? Karena masjid ini bentengnya umat Islam.
Karena masjid ini rumahnya umat Islam. Karena masjid ini tempat bersatunya umat Islam, bukan tempat berpecahnya umat Islam. Itu masjid. Masjid bentengnya umat Islam. Kalau kita mengaku Islam, mentauhidkan Allah, otomatis beribadahnya ke masjid. Masjid. Apalagi khusus laki-laki. Dan oleh karena itu, Bapak-bapak, saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sampai sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ya, Ustadz, pemimpin, ciri-ciri bagaimana sih yang harus kita pilih? Ini pernah saya bahas waktu saya mengasih kajian di Padang TV. Yaitu pemimpin yang direkomendasikan oleh seorang ulama. Dulu kan semarak banyak orang yang menghina guru kita, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Hadi Hidayat, ketika memutuskan untuk memilih Fulan bin Fulan menjadi Presiden Republik Indonesia. Tahu-taunya dia tidak jadi presiden kan, terus dia berbelok kan, lalu guru kita dapat hujatan di media sosial oleh orang-orang munafik. Ustadz, bagaimana sih ciri-cirinya pemimpin itu harus kita pilih? Kalau seandainya pilihannya cuma dua, antara orang kafir dengan orang munafik, antara orang kafir dengan orang Islam. Kita tahu orang Islam ini orang munafik nih, kita tahu antara orang kafir dengan orang Islam. Tapi orang Islam ini orang munafik. Kita harus tetap memilih orang Islam ini walaupun dia munafik, karena sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 51. Jangan jadikan orang kafir pemimpinmu. Jangankan orang lain, ayah Hawa saya orang kafir, tidak boleh awak memilihnya jadi pemimpin. Ustadz, lalu bagaimana calon dua ini agamanya Islam? Kita tidak tahu nih Ustadz. Orang berdua ini kita tidak tahu dia Islam, ini Islam. Yang satu didukung oleh orang Islam ini, yang satu didukung juga oleh orang Islam ini. Lalu kita condong kepada mana? Mana yang harus kita pilih Ustadz? Maka disitulah perlu kita mendengarkan ulama. Ulama kalau dia memutuskan untuk memilih Fulan bin Fulan, pertanggungjawabannya dunia akhirat. Ulama itu dia memutuskan kepada Fulan bin Fulan, pertanggungjawabannya dunia akhirat. Kalau kita mengikut ulama, lalu ketika pemimpin ini nanti salah, maka ulama itulah yang minta pertanggungjawabkan kepada Allah. Makanya kita jangan lepas dari ulama. Ustadz, ciri ulamanya itu seperti apa sih yang kita ikuti Ustadz? Akan ada lagi nanti pertanyaan. Ulama yang sesuai dengan digambarkan oleh seorang khalifah, sesuai dengan syariat. Ulama yang tidak menjadikan orang kafir teman setianya. Ulama yang tak membenarkan pemimpin orang kafir, yang membenarkan pemimpin orang kafir. Lah, tidak. Bukan seperti itu ulamanya. Karena ulama ini dia wajib harus menjadi oposisi dalam bidang pemerintah. Dia tidak boleh. Oposisi itu apa Ustaz? Ulama itu harus keluar dari pemerintah. Dahulu Umar bin Khattab menjadi seorang khalifah, Utsman bin Affan menjadi seorang khalifah. Ketika beliau salah, merasa dirinya salah memberikan sesuatu, memutuskan sesuatu, maka duduklah seluruh para sahabat, orang-orang penghafal Al-Quran, orang-orang penghafal hadis. Tapi kalau sekarang
memilih pemimpin tidak sesuai dengan apa yang direkomendasikan oleh seorang ulama yang kita anggap benar? Coba dahulu, pernah tidak ada yang mengatakan tahun 2017 saya rindu di demo? Ada tidak yang ngomong begitu? Ada. Giliran di demo dia kabur. Otomatis mohon maaf cakap, kadang-kadang kita tidak menggunakan bahasa hati kita, tapi hanya menggunakan pikiran kita untuk memilih fulan bin fulan. Karena memilih pemimpin ini masalah akidah. Kalau kita kurang awam dengan agama, maka pergunakanlah hak kita untuk memilih pemimpin itu sesuai apa yang direkomendasikan oleh ulama. Contoh sekarang, ayahanda Habibana Rizik Syihab sampai detik ini beliau bebas, tidak ada jaminan dari ulama, tidak ada jaminan dari partai, tapi yang menjamin adalah keluarganya. Beberapa hal yang ditandatangani disetujui, maka beliau bebas. Lalu sekarang ada yang bertanya-tanya, dahulu kan namanya Front Pembela Islam, sekarang namanya Front Persaudaraan Islam. Ada yang mengatakan FPI ini mendukung Anies Baswedan untuk menjadi presiden 2024. Lah, tidak. Ada juga yang mengatakan Front Pembela Islam mendukung Gubernur Jawa Barat. Lah, tidak. Sampai detik ini baik 212, alumni 212 maupun dari para habaib yang cinta kepada ayahanda Habibana Rizik Syihab, sampai detik ini belum memutuskan calon presiden 2024. Kalau ada yang berkata itu hoax. Lalu ada sekarang orang yang ingin mencalonkan fulan bin fulan menjadi presiden 2024, boleh saja. Silakan saja. Tapi yang namanya para habaib, khususnya di kalangan keluarga besar ayahanda Habibana Rizik Syihab, belum memutuskan. Ustadz condong kemana? Kalau bertanya kepada saya condong kepada ayahanda Habibana Rizik Syihab. Saya condong kepada beliau karena beliau adalah orang yang suka menyampaikan kebenaran ayat-ayat Allah. Beliau kakinya sebelah di penjara, beliau kakinya sebelah seperti orang yang buntung. Kenapa? Banyak kalangan munafik yang ingin membunuh beliau, apalagi orang-orang kafir. Makanya kalau ulama yang lantang menyampaikan kebenaran ayat-ayat Allah dituduh secara radikal. Ada yang sekarang dipenjarakan, namanya Dr. Farid Okbah, beliau guru saya, dituduh teroris. Bayangkan. Kalau ulama, para dai, para mubaligh yang keras-keras menyampaikan kebenaran ayat-ayat sejarah, maka dituduh radikal. Kakinya berusaha untuk dipendekkan langkahnya. Maka keputusannya adalah, saya berharap carilah ulama. Kalau benar-benar kita ingin mencari pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah, carilah ulama yang dimusuhi oleh orang munafik. Carilah ulama yang dimusuhi oleh para pemimpin yang zalim. Carilah tuh insya Allah ciri-ciri ulama yang baik. Kalau ingin kita mendapatkan pemimpin yang amanah. Kalau untuk berceramah di atas meja ini banyak orang yang pandai. Anak SD pun pandai berceramah di sini. Tapi tidak semua orang, para dai, para mubaligh berdakwah di sini, tidak semua orang yang berani menyampaikan kebenaran ayat-ayat Allah. Tidak semua.
Kadang-kadangnya masih THJ. THJ itu Ustaz, nyo PNS atau karajo di Kemenak, nyo THJ, ceramahnya bisa di setel. Apa THJ itu tuh Ustaz? Takut hilang jabatan. THJ namanya. Dan oleh karena itu, kalau ingin kita mendapatkan besok pemimpin yang amanah, pemimpin yang baik, mulai dari diri kita dulu. Jangan sampai gampang difulus, disogok. Pernah enggak terjadi di 2019 mencalonkan anggota dewan, nyusumbang karpet, disumbang karpet, ndak ada suaranya di situ doh, nyambi karpet tuh balik, viral kan di media sosial. Dekarano apa? Dekarano fulus. Awak ingin masjid wak koranca, tapi kalau dibangun oleh orang munafik hancur. Hancur. Mangkonyo jangan sampai masuk orang ndak basu orang ini ndak bak sunai kemari. Paham nak magas itu? Jangan sampai masuk ke masjid waku orang yang ndak basu naik. Orang ndak basu naik Ustaz, orang kafir, jangan masuk. Nanti kalau nyo berkampanye, kalau nyo masuk ke masjid wak jangan sampai. Nyo pura-pura menjadi alim. Nyo pakai peci, nyo pakai baju kokoh, nyo pakai sorban, bantu orang alim, tapi ndak basu naik. Tujuannya Pak mencari suara. Nanti Sinan tua, daerah Sinan tua, aji kok gampang banyak. Ada serangan fajar, satu orang 500.000. Ndak dapetnya suara situ doh. Nyo menyumbang 500 sak semen misalnya kan, ndak ada suaranya rubuh nih masa jiwa liku mah. Nah itu. Mendingan membangun masjid ini biarlah lamunyo jadi. Biarlah 1.000 2.000 piah wak kumpulan pitih nak masalah dah. Yang penting lama kelamaan masjid awak bisa menjadi megah dengan uang yang halal. Ustaz, boleh nak saya mengambil uang itu Ustaz? Boleh. Tapi sampaian kayaknya kalau dia orang kafir jangan diterima. Tahu orang Islam boleh, tapi ada syarat kician kayaknya Pak. Ambo ambil piti apa menyumbangkan piti kemari 20 juta 50 juta untuk membangun masjid ambo ko. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak nanti menjadi pemimpin. Mudah-mudahan nanti Bapak kalau mencoblos banyak suara Pak di siko. Tapi kalau indah ambo usahawan Pak. Kalau indah ada suara Pak di siko, lalu Pak minta no semen tu balik, lalu Pak minta no karpet tu balik. Mendingan dari kini apa kaki dari siko ya. Tak perlu pitih orang bodoh ya. Kenapa? Otomatisnya cuma mengharapkan suara. Dan oleh karena itu, Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan tahun 2024 besok kita mendapatkan pemimpin yang amanah. Amin. Mendapatkan ulama yang benar-benar menyampaikan ayat-ayat Allah dengan baik, bukan ulama syuk, bukan ulama jahat, tapi ulama yang amanah, yang benar-benar kita termasuk orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yuk, mari kita tutup dengan sama-sama kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menyuruh kita tidur, Allah tidak tidur. Allah menyuruh kita bercocok tanam kepada istri-istri kita, Allah tak cocok tanam. Allah tidak punya keturunan. Allah itu ahad. Allah itu satu. Allah menyuruh kita mencari rezeki, Allah tak butuh rezeki. Tapi ada satu yang diperintahkan oleh Allah, ada satu yang dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap khutbah Jumat disampaikan oleh seorang khatib, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa kita umatnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau bersalawat kepada baginda Rasulullah, sedangkan Allah saja yang menciptakan Rasulullah, yang menciptakan Muhammad bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa kita nak mau bersalawat kepada baginda Rasulullah? Yuk, malam ini sama-sama kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah datangkan kebaikan, Allah turunkan rahmat, Allah angkat keberkahan dari muka bumi ini. Amin ya rabbal
Yuk sama-sama kita berselawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Ko adoh kato-kato ambo yang salah, jangan dilaporkan do ke polisi. Makan ripik di tepi sawah, makannya jangan sampai jatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.